Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang senantiasa dikasihi Tuhan. Kami Majelis Jemaat GKI Wongso Dirjan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah minggu kembali diadakan setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mohon partisipasi dari adik-adik dalam kegiatan tersebut. Kedua, persekutuan kaum muda akan diadakan setiap hari Minggu pukul 8. Mohon partisipasi juga kaum muda di dalam persekutuan tersebut. Yang ketiga, sakramen perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 Januari pukul 8 dan pukul 17. Dilayani oleh Bapak Pendeta Benaya Agus Dwi Hartanta. Adapun jadwal persiapan perjamuan kudus dapat dilihat di dalam warta jemaat. Mohon dukungan doa kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mempersiapkan diri di dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan datang. Bagi yang membutuhkan anggur dan roti perjamuan kudus dapat mengambil di kantor gereja pada jam kerja. Yang keempat, diberitahukan kepada anggota jemaat bahwa mulai tanggal 24 Desember 2022, persembahan akan dimasukkan ke dalam kantong yang diedarkan. 1 kantong setiap ibadah. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui kotak persembahan, Majelis Jemaat menyediakan kotak persembahan di pintu masuk gereja. Yang kelima, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, KPK, persembahan syukur dan perpuluhan, dapat mengambil sampel persembahan tersebut di kantor gereja pada jam kerja dan dikumpulkan ke masing-masing pengurus wilayah atau ke kantor gereja. Persembahan juga dapat dikirimkan ke rekening GKI Wongso Dirjan melalui Bank BNI, Bank BCA, dan aplikasi OVO. Kebaktian pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Diah Sri Haryanti Pramanasari, pemusik Saudari Yunda dan Saudara Kaleb, pemandu nyanyian kebaktian Ibu Megawati dan Ibu Merin Elizabeth, kolektan Bapak Hardi Bagaskoro, Ibu Paulina Pihu Ataratu, Bapak Edi Rianto, Ibu Irene Kurniawati, Ibu Anake Hediatsih. Asar Bapak Hardi Bagaskoro, Ibu Paulina Pihu Ataratu, Ibu Anake Hediatsih. Desainer dan operator LCD tim live streaming GKI Wongso Dirjan, bunga mimbar oleh Ibu Lucia Kristiani Sudibyo. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memasuki kebaktian pada pagi hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan NKB 3 bait pertama dan ketiga, Terpujilah Allah. Dari bila
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Adik-adik sekolah minggu, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan di ruang sekolah minggu ya. Kita berdoa bersama ya. Oke. Adik-adik boleh mengikuti apa yang Bu Diah sampaikan ya. Doanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau sekolah minggu. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau belajar tentang pengajaran-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum adik-adik kembali ke ruang sekolah minggu, kita terima berkat Tuhan ya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta adik-adik semua kiranya melingkupi adik-adik dalam sukacita, dalam pengenalan akan Allah sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tas dulu yuk. Asik, selamat sekolah minggu. Selamat sekolah minggu ya. God bless you. Mario, Satria, selamat sekolah minggu. Kakak-kakak guru sekolah minggu, selamat mengajar, Tuhan memberkati. Bersama dengan sukacita anak-anak kita yang menuju ruang sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu, kita sempurnakan sukacita kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang hadir di gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara live streaming, sukacita kita menjadi semakin lengkap karena hari ini kita bersama-sama kembali menggumuli firman-Nya. Tema mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus akan menjadi permenungan kita bersama. Bagaimana kita yang selama ini sudah cukup sering mendengar tentang karya keselamatan yang Allah kerjakan. Bagaimana juga kita yang selama ini sudah cukup mengenal secara pribadi dengan Allah sebagai juru selamat kita. Dan setiap kita yang juga sudah mengaku sebagai pengikut Kristus, bagaimana kita merespon panggilannya? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi pengikutnya yang seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pengikut yang mau takluk dan tunduk kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Itu yang akan menjadi permenungan kita bersama pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus adalah sebuah pilihan. Mengikut Yesus adalah sebuah keputusan bagi kita bersama. Mari kita hayati ibadah ini. Kita pujikan mengikut Yesus keputusanku. Keputusan
dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bagaimana cara Tuhan membuat kami mengagumi setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, hingga kami memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan, hingga kami memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Namun seringkali keputusan kami berbenturan dengan keadaan yang membuat kami mempertanyakan kembali keputusan kami. Apakah benar, apakah tepat keputusan yang kami ambil untuk mengikut Kristus? Dan ketika kami menyadari kami berhadapan dengan tantangan kehidupan, seringkali kami merasakan ujian iman yang tidak mudah. Tantangan untuk kembali mempertanyakan apa sesungguhnya motivasi kami dalam mengikut Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami di tengah pergumulan hidup kami yang tidak mudah. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan, bahwa seringkali keputusan ini kami pertanyakan ketika kami berhadapan dengan tantangan kehidupan. Di dunia pekerjaan kami, di kehidupan berelasi kami dengan sesama kami, bahkan ketika kami berhadapan dengan keputusan di mana iman kami kembali ditantang, seringkali kami kemudian menggumulinya. Bahkan kami mulai membuat keputusan-keputusan yang melukai hati Tuhan, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas kegalauan diri kami. Seringkali kami lupa bahwa Engkau berjalan di depan kami. Bagian kami adalah mengikuti jejak kaki Tuhan. Namun seringkali kami juga melenceng. Kami tidak melihat jejak kaki Tuhan karena terhalang dengan ego diri kami. Bapa, di dalam peribadahan kami saat ini, kiranya Engkau menilik setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau melihat kami, sungguhkah kami menjadi murid Tuhan yang layak di hadapan-Mu? Teguhkan kami kembali Tuhan. Perkuat keputusan kami ketika kami sudah memutuskan ingin menjadi murid Kristus. Tahirkan kami atas segala pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bahwa seringkali juga kami tidak mampu meneladani apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kemarahan lebih sering menguasai diri kami. Kekecewaan seringkali melingkupi diri kami, dan hal-hal negatif lainnya seringkali menjadi dominan. Ampuni kami akan kegagalan kami ini ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, di hadapan Allah yang telah menebus segala dosa-dosa kami datang bertelut memohon pengampunan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau kembali murnikan hati kami, bersihkan hati kami seperti salju bersih. Engkau yang sudah membasuh segala dosa dan kesalahan kami. Engkaulah anak domba Allah yang sudah berkenan menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam segala penyesalan kami naikkan doa ini. Amin. Rindukan
Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari dengan sukacita kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Di dalam berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Salam damai. Dengan penuh syukur, mari bersama-sama kita pujikan PKJ 200 Ku Diubahnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh menjadi kerinduan kami Tuhan untuk kami dapat diubah dari kebiasaan hidup kami yang seringkali menyia-nyiakan diri kami, hidup dalam kehendak kami pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk Tuhan ubah hidup dalam kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun tak mudah, namun kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mampu dan sanggup menolong kami, sehingga kami boleh menjadi ciptaan baru, sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Saat ini kami hendak mendengar kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar hati kami mau Tuhan lembutkan ketika apa yang kami dengar mengusik kehidupan kami, mengusik kenyamanan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mau berserah kepada proses pembentukan Allah dalam hidup kami. Tolonglah kami agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana pagi hari ini kami hendak bersama-sama menerima benih-benih kebenaran firman Tuhan.
Dan biarlah benih itu boleh bertumbuh, berakar kuat dalam hati kami, dan melalui kami boleh membuahkan buah-buah kebenaran untuk boleh kami bagikan bagi sesama kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Bapa, urapi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi perkenanan Tuhan. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu, dan Kau tolong hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar penyampaian firman Tuhan ini ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah, memeliharanya, dan lebih berbahagia lagi ketika kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, tadi saya mencoba memandang Bapak Ibu yang hadir di sini.
Adakah di sini yang berprofesi sebagai guru? Oh, ada Bu Mary, ada Bu Deborah Tioso juga ya Bu, dulu menjadi guru. Ada lagi kah yang berprofesi menjadi guru? Oh ya, ya Bu Mega, dosen saya juga ini ya. Ya, kalau boleh saya bertanya kepada yang Bapak nggak ada ya? Adakah? Tidak ada ya? Oh ada. Oh nggih, Pak Guru. Sugeng enjang Pak. Iya, kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu. Oh ada juga Bu Cahyadi nih ya. Dosen juga, guru juga begitu ya. Kalau saya boleh bertanya, apa yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu sebagai guru, sebagai dosen ketika melihat anak didiknya? Apakah gini, apa yang menjadi kebanggaan Bapak Ibu menyandang status guru itu dulu? Apa yang menjadi kebahagiaan? Apa yang menjadi kepuasan begitu? Mungkin saya boleh bertanya dengan Bapak, saya boleh turun mimbar ya Pak? Ya. Bapak, saya lupa asmanipun Pak. Daryono. Nggih, Bapak Daryono. Bapak dulu sebagai guru nggih Pak? Di ST, STM, dan Universitas Tidar. Apa yang membuat Bapak merasakan bangga dengan profesi Bapak sebagai guru, dan apa yang membuat Bapak puas dengan profesi Bapak? Yang membuat bangga adalah anak didik itu berhasil menghargai di mana saat dia sekolah dan di mana dia merasa dididik untuk berbuat yang baik, disiplin, benar, jujur. Yang akhirnya dia mendapatkan suatu tempat sesuai yang apa yang pernah disampaikan pada saat pelajaran. Itu yang membuat Bapak puas ketika melihat anak didiknya bisa bertumbuh secara karakter, bisa menjadi tidak semata-mata Bapak mentransfer ilmunya saja begitu ya. Oh ada lagi Pak. Setelah 52 tahun tidak ketemu, kemarin ketemu lewat WA. Bagaimana perasaan Bapak? Ya dia mengutarakan apa yang pernah terjadi saat menjadi murid. Ya, boleh tepuk tangan untuk Pak Guru. Saya boleh bertanya ke Ibu Cahyadi ya. Ibu Lucy, apa Bu yang menjadi Ibu bangga dengan profesi Ibu sebagai dosen atau pengajar? Ya, karena di fakultas kami itu ada seperti visi dan misi ya yang harus dicapai, dan itu tertulis ada 4B. Nah kalau 4B itu bisa tercapai, dan ketika mahasiswa kami lulus dan bisa mencerminkan 4B itu, ya kami sebagai pengajar dan pendidik akan merasa bangga begitu. Nah 4B itu berintegritas, berkarakter kuat, berkapasitas berpikir, dan berkompeten. Ketika sudah melihat anak didiknya mencapai 4B itu menjadi kepuasan Ibu sebagai pengajar ya. Terima kasih Bu. Nah ini ada yang istimewa, maaf kameramen harus ini ya. Ada yang istimewa juga, Bu Mary boleh Ibu bisa tampak dari sini ya supaya yang di rumah juga bisa melihat. Ini yang istimewa adalah Bu Mary adalah guru untuk anak-anak tunanetra ya. Apa Bu yang membuat Ibu puas? Saya puas karena bisa belajar bahasa Braille, bahwa semua orang bisa berbahasa Inggris, Belanda dan segala macam. Untuk berbahasa Braille itu tidak gampang. Dan saya senang sekali karena dari totolan-totolan itu bisa menjadi satu kalimat. Saya puas bisa belajar bahasa Braille. Dan kepuasan saya lagi adalah anak-anak saya tunanetra, tapi mereka ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi pendeta, pegawai negeri. Itu menjadi kepuasan bagi saya, bahwa mereka juga bisa
Yang tidak bisa itu hanya mata, tapi otak mereka. Dan mereka juga punya potensi. Tuhan hebat. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Mary sebagai guru tunanetra. Iya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi Bu Mega nggak usah saya wawancara ya. Ya, kita sudah mendengar bersama-sama apa yang menjadi kepuasan para pengajar ini, begitu ya. Beliau menjadi puas ketika mampu melihat keberhasilan anak didiknya. Mereka bukan puas karena gaji yang mereka terima, karena saya rasa kalau melihat dari gaji tidak memuaskan kalau kita mau ukur standarnya begitu. Karena kecenderungan dari kita adalah kita tidak pernah merasa cukup, begitu nggih? Betul tidak? Ya, kalau kita mau mengukur dari gaji begitu ya. Tetapi kalau kita mau melihat kepuasan dari apa yang kita bisa saksikan bersama-sama pada pagi hari ini, kepuasan mereka para pengajar adalah ketika mereka mampu melihat anak didiknya itu bertumbuh, berkarakter, sehingga mereka bisa menjadi berkat buat sesama. Mereka bisa menjadi alat kesaksian Tuhan. Bahkan dalam ketidaksempurnaan sekalipun, karena tidak bisa melihat, pun Allah tidak pernah kekurangan cara untuk memakai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, guru yang baik akan tersenyum ketika murid-muridnya itu tumbuh berkembang sesuai dengan potensi diri untuk sebuah tujuan yang mulia. Kesaksian tadi, ya, mulia sebagaimana manusia pada awalnya tercipta dan dibentuk oleh Allah, amat sangat sempurna, mulia. Nah, Yohanes Pembaptis dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dia pun juga seorang guru yang baik. Dia tidak butuh gelar, dan tampaknya dia tidak dibayar untuk tugasnya itu. Tetapi dia cukup puas menjadi orang yang telah mempersiapkan jalan bagi guru agung yang sebenarnya, yaitu siapa guru agung yang sebenarnya? Yesus. Yohanes tidak mencari muka, dia tidak haus akan penghormatan. Dia tidak merasa, wah anak didiknya bisa seperti ini karena saya. Karena dia menghayati peran dia sebagai pengajar, guru, untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran sang guru agungnya. Bahkan dia, Yohanes Pembaptis ini, dia rela melepas murid-muridnya untuk mengikuti sosok yang lebih besar daripada dia. Nah, bayangkan pada zamannya Bapak Ibu Saudara, dan itu juga yang terjadi sampai hari ini. Terutama anak-anak muda nih, anak-anak muda paling seneng nih kalau punya follower banyak gitu ya, pengikut banyak. Karena semakin banyak pengikutnya, wah ini semakin menaikkan harga diri dia, gengsinya gitu. Wah, aku punya follower banyak. Anak saya tuh pernah nanya, dia lihat IG saya, followernya ibu dikit banget katanya gitu. Emang kenapa? Ya kalau followernya banyak itu kan karya-karya kita itu banyak dilihat orang, Bu, dia bilang. Oh gitu ya. Terus kalau udah dilihat banyak orang, ya itu sih memotivasi, katanya dia, memotivasi untuk dia terus berkarya begitu. Ya itu positif. Tetapi kadangkala kemudian semakin banyak pengikutnya katanya juga bisa kalau dalam YouTube gitu ya, channel YouTube semakin banyak subscribernya ya, gitu ya Mas Seto ya, itu semakin banyak cuannya juga ya, iya ya, gitu ya. Nah, berbeda dengan Yohanes Pembaptis ini Bapak Ibu Saudara, dia tidak perlu mencari follower, dia tidak perlu membujuk orang untuk menjadi murid dia dan pengikutnya. Bayangkan mereka semua datang sendiri loh, dari Galilea, dari Yudea, dari Yerusalem, mereka berbondong-bondong datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes ini dia tidak memanfaatkan untuk sebuah pergerakan. Dia tidak memanfaatkan orang-orang yang datang kepadanya seperti Yudas Makabeus, yang dia sangat berambisi gitu loh kalau Yudas Makabeus. Tetapi Yohanes Pembaptis ini dia memilih tersenyum ketika banyak orang, banyak murid-muridnya menemukan gurunya yang sejati, guru yang lebih besar daripada dirinya. Dan kala itu di dalam bacaan kita ini tadi,
kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis ini sedang bersama dengan 2 orang muridnya. Dan ketika Yohanes bersama-sama dengan 2 muridnya ini, kemudian Yesus menyambanginya gitu. Nah, dengan sumringah dia menyambut dan berkata kepada 2 muridnya itu, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat 29 kalau Bapak Ibu bisa menyimaknya. Nah, tentu saja kalimat ini merupakan sebuah kesimpulan dari kurikulum yang selama ini dia ajarkan, dia perdengarkan kepada para muridnya. Kalimat atau pernyataan Yohanes yang mengatakan kepada muridnya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini adalah satu kesimpulan dari seluruh materi pembelajarannya. Kemudian dia menyambungnya di ayat 30, dia mengatakan, "Dialah yang kumaksud ketika aku mengatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Ini poin besar dari kurikulum pengajaran Yohanes Pembaptis yang diajarkan kepada murid-muridnya. Dan tanpa risih dan tanpa merasa tersaingi, Yohanes menyibakkan tabir kebenaran itu. Panjang lebar Yohanes menceritakan dirinya dan diri Yesus. Yesus yang jauh lebih mulia, dan diakhiri Yohanes menyimpulkan bahwa Yesus inilah anak Allah. Tentu saja para murid mendengarnya, mereka terkesima. Para murid mendengar setiap pengajaran Yohanes, dan baru kali ini mereka berjumpa dengan subjek yang selalu menjadi pembicaraan dari guru mereka. Dan keesokan harinya ketika Yohanes sedang bersama kedua muridnya itu berada di tempat yang sama, Yesus melewatinya. Dan Yohanes tidak menyia-nyiakan kesempatan itu berlalu begitu saja. Dengan cepat Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Lalu kedua murid itu yang sudah sangat terbiasa mendengar pengajaran tentang sosok Yesus ini dari gurunya, mereka langsung segera mengikuti Yesus. Nah, ini adalah pertanda bahwa mereka harus segera meninggalkan gurunya Yohanes dan kemudian mengikuti anak domba Allah itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana perasaan Yohanes. Gembirakah atau sedih? Kemudian merasa sendirikah? Atau kini bebannya sudah lepas? Wah, murid-muridku sudah ikut guru yang lain. Saya tidak tahu apa perasaannya. Tetapi mari kita kemudian fokus kepada 2 murid yang meninggalkan Yohanes dan kemudian mengikuti Yesus, berjumpa dengan Yesus. Dan tentu saja guru Yohanes, guru mereka sudah mengajari tentang apa itu artinya anak domba begitu. Mereka telah mendengar kisah Allah yang menyediakan anak domba pengganti Ishak, yang pada saat-saat genting Abraham telah menghunus pedang untuk menyembelih anak semata wayangnya. Nah, anak domba Allah adalah penebus. Dia menebus dosa dunia. Yesus sang anak domba itu kemudian dia menoleh, lalu memandang kedua murid Yohanes ini. Dan kemudian apa yang keluar dari mulut Yesus? Apa yang kamu cari? Ini adalah kalimat pertama Yesus menurut catatan Injil Yohanes. Dan sangat mungkin ini juga menjadi pertanyaan utama dan juga sekaligus pertanyaan yang krusial bagi setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara. Apa yang sesungguhnya kamu cari? Sangat mungkin Bapak Ibu Saudara juga saya sudah lelah mencari-cari apa sih yang bisa memuaskan diri kita.
siang malam kita mencari uang. Karena kita mungkin menganggap kalau kita punya cukup banyak uang, itu sudah menjadi kepuasan hidup kita. Kita menimbun kekayaan, kita memiliki tahta dan kuasa, atau juga mungkin bisa hobi dan kesenangan lainnya yang membuat kita merasa bahagia. Sehingga itu yang kita cari. Telah sekian banyak energi, sekian banyak waktu, bahkan pikiran dan segala kekuatan kita gunakan untuk pencarian demi pencarian, tetapi semuanya ternyata tidak bisa memuaskan kita, bukan? Lalu Bapak Ibu Saudara, apa sih yang sesungguhnya kita cari? Dalam narasi Injil Yohanes, Yesus tidak memanggil murid-murid yang pertama itu. Yesus tidak memanggil, tetapi merekalah yang datang. Setelah mendengar apa yang disampaikan gurunya Yohanes Pembaptis, kemudian mereka punya semangat ingin berjumpa dengan Yesus. Yesus, dia tidak pernah memaksakan gagasannya, memaksakan ajarannya atau ideologi apapun terhadap orang yang ingin berjumpa dengannya. Tidak pernah Yesus memaksakannya. Dia hanya mengharapkan orang untuk mengikutinya dengan jalan kasihnya, dengan sebuah kebebasan. Yesus mengajak setiap orang untuk melihat ke dalam diri sendiri, untuk menjadi sadar akan pencarian yang sebenarnya, dan untuk menemukan sendiri kebutuhan jiwa yang terdalam. Yang jelas itu tidak bisa kita temukan dari uang, dari kekayaan, dari jabatan kita, dari kekuasaan kita. Tidak ada di situ. Apa yang kamu cari? Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara menelisik kepada dua orang murid itu, dan tentunya juga kepada kita semua yang hari ini bersama-sama kita sudah membaca firman Tuhan ini, yang hari ini kita bersama-sama mendengarnya. Apakah kita siap untuk percaya kepada diri sendiri dan kemudian menetapkan prioritas pilihan kita? Dengan mengajukan pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin masuk. Yesus ingin menyeruak ke dalam relasi, bukan transaksi. Karena saya ikut kamu dan saya dapat apa yang saya mau. Bukan itu, bukan. Kalau itu yang terjadi, itu adalah sebuah transaksi. Tetapi relasi yang membangun adanya dialog. Perlahan tapi pasti Yesus akan memasukkan mereka ke dalam misteri yang lebih dalam dan menunjukkan kepada mereka yang mau mengikutnya tentang bagaimana harus menghayati hidup mereka. Bagaimana kita memaknai kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Entah apa yang ada dalam benak kedua murid Yohanes itu dalam menanggapi pertanyaan Yesus, tapi spontan malah mereka balik tanya, "Rabi, di mana engkau tinggal?" Lalu Yesus menjawab, "Datanglah dan lihatlah." Kata "datanglah" yang keluar dari mulut Yesus ini akan mewarnai seluruh Injil yang ditulis oleh murid yang terkasih itu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata "datanglah". Yesus tidak sedang mendesak dan memaksa sesuatu kepada siapapun, tapi dengan lembut dia mengundang siapa? Mengundang kepada masing-masing dari kita untuk melangkah maju.
Ia berkata, datanglah, datanglah dan lihatlah, dan kemudian engkau akan menghidupi pengalaman kasih. Engkau akan merasakan adanya pemulihan bersama-sama dengan aku, pemulihan serta kemerdekaan batin yang baru. Dan inilah yang sebenarnya dicari oleh semua orang. Dan Yesus menyediakannya. Batin yang baru, batin yang dipenuhi dengan pengalaman kasih Allah yang bergumul dalam jatuh bangun pergumulan hidup kita. Datang dan lihatlah, melihat bagaimana Allah setiap hari meneguhkan setiap kita dalam setiap tetesan air mata kita, dalam ketidakberdayaan kita. Dia rindu memulihkan, dia rindu menyembuhkan, hingga akhirnya kita bisa merasakan kemerdekaan batin yang baru. Kedua murid Yohanes ini mengikuti Yesus. Mereka melihat di mana dia tinggal dan memilih untuk tinggal bersamanya. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat kata tinggal dalam bahasa Yunani ditulis meno. Nah, kata meno ini merupakan salah satu tema utama dalam Injil Yohanes. Apa yang dimaksud dengan kata ini? Ya, tentu saja dalam arti biasa di mana Yesus tinggal. Tetapi dalam arti yang lain, kita bisa temukan lebih jelas adalah bahwa tempat tinggal Yesus yang sesungguhnya adalah dalam Bapa sendiri. Dia tinggal di hadirat Bapa. Sehingga dengan demikian tinggal bersama dengan Yesus berarti adalah tinggal di dalam relasi yang baik, sehingga orang akan merasakan adanya hadirat Allah. Tinggal bersama Yesus mengajarkan kepada kita untuk dapat melakukan apa yang terbaik bagi Allah dan apa yang terbaik bagi sesama kita. Tinggal bersama Yesus membuat kita merespon panggilan Tuhan ini untuk melakukan apa yang sudah Yesus lakukan. Paham Bapak Ibu Saudara? Seorang Kristen adalah orang yang mengikut Yesus. Baginya sama seperti kedua murid Yohanes, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah orang Kristen. Kita tidak dipaksa toh jadi orang Kristen. Ada di sini yang dipaksa jadi orang Kristen? Pengikut Yesus, dia akan selalu mencontoh dan mengerjakan apa yang Yesus sendiri lakukan. Kenapa? Ya karena dia tinggal dan memiliki relasi dengan Yesus, mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus. Ketiganya ini adalah rangkaian proses yang harus bermuara kepada semakin dekatnya perilaku kita dengan perilaku Yesus. Semakin bisa mewujudkan hadirat Allah yang penuh kasih itu dalam dunia nyata yang kita hidupi sehari-hari. Setiap minggu kita datang ke gereja, kita sudah mendengar firman-Nya. Bahkan kita juga sudah mengenal kasih-Nya yang selalu berkarya dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, sudahkah kita mengikut apa yang Allah lakukan? Selamat meresponnya dengan pilihan Bapak Ibu Saudara. Yang jelas, ketika relasi yang dibangun bersama dengan Allah, itulah yang akan menolong kita memampukan hari lepas hari menjadi pribadi yang bisa mewujudkan
hadirat Allah yang penuh kasih itu? Mudah? Tidak. Selalu ada tantangannya. Tapi bukan berarti itu tidak bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Sekali lagi adalah kuncinya menjalin relasi bersama dengan Allah. Tinggal bersama-sama dengan Allah. Tinggal bersama, menjalin relasi, terus berkomunikasi dengannya. Pasti kita akan dimampukannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap minggu kami sudah mendengar sabda-Mu, dan setiap hari, bahkan setiap tarikan nafas kami mampu mengenal bahwa kami bisa berada sampai detik ini. Itu semua karena karya Tuhan dalam diri kami. Sekalipun tidak mudah bagi kami untuk mengikuti jejak kaki Tuhan, namun kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, memampukan kami, sehingga kami mampu menjadi pengikut Yesus. Kami mau tinggal bersama Tuhan, dan kami mau membangun relasi yang indah bersama-Mu, Bapa. Mampukan kami, Tuhan, agar setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami mampu merasakan hadirat Allah ketika menjalin relasi juga dengan kami. Tinggal bersama-Mu mengajarkan kami untuk dapat melakukan apa yang terbaik buat Allah, juga bagi sesama kami. Perbaruilah batin kami, sehingga proses pengenalan kami kepada Allah, sungguh-sungguh kami menemukan kemerdekaan jiwa kami. Kami menemukan dan mampu menghayati hidup kami. Kami siap, Tuhan, untuk masuk dalam misteri yang lebih dalam lagi. Bagaimana kami harus menghayati hidup kami, sebab kami menjalani hidup kami bersama Allah, Sang Pemilik hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama lagi tunduk di dalam doa. Kita akan bersyafaat. Saya memberi waktu bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti di rumah masing-masing.
untuk bersyafaat bagi siapapun yang saat ini ada dalam hati Bapak Ibu Saudara untuk rindu Bapak Ibu Saudara doakan. Mari kita bersama-sama bersyafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh bersama-sama merayakan ibadah kami, ibadah syukur kami atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh merayakannya dalam persekutuan yang indah bersama para sahabat seiman kami di tempat ini, maupun kami yang bersama-sama mengikuti secara online. Sungguh Bapa, kami bersyukur untuk lawatan-Mu bagi kami saat ini. Dalam peribadahan ini, kami mendapatkan pencerahan, kami mendapatkan kekuatan, peneguhan. Betapa kami bangga menjadi murid Tuhan. Betapa kami bahagia menjadi pengikut Yesus. Sekalipun tidak mudah perjalanan kami di dalam mengikuti Yesus, namun jauh di lubuk hati kami yang paling dalam, kami tetap mendapatkan damai sejahtera yang tidak mampu kami ungkapkan dengan kata-kata kami. Sekalipun persoalan kehidupan datang bertubi-tubi, seolah tidak memberi kesempatan bagi kami untuk beristirahat sejenak, namun kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan, bahwa Engkau turut bersama dengan kami melewati pergumulan hidup kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kami, itulah yang menopang kami hingga sampai detik ini. Kami masih tetap berdiri dengan tegak. Dan itu semua karena kuasa Tuhan yang melingkupi kami. Di dalam syafaat kami, kami pun meyakini bahwa Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam segala kerendahan hati kami. Kami menyadari Bapa, kami adalah manusia yang tidak berdaya, yang tidak berkuasa atas hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, kami datang bertelut di hadapan Allah yang berkuasa atas hidup kami, menaikkan syafaat bagi orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa Tuhan bagi proses pemulihan dan juga kesembuhan bagi pendeta kami, Bapak Pendeta Benaya. Mari Bapak Engkau hadir di dalam setiap proses perkembangan kesehatannya. Bersama-samalah Tuhan di dalam setiap proses pengobatan yang dijalani. Bersama-samalah Tuhan dengan keluarga, dengan Bu Mega, dengan Atta dan juga Krisma. Engkau menopang juga beserta dengan kami. Engkau meneguhkan Pendeta Benaya sehingga kesembuhan itu dapat terjadi, sehingga kami mampu melihat karya yang sudah Tuhan percayakan bagi Bapak Pendeta Benaya untuk menggembalakan domba-domba Tuhan di GKI Wongso Dirjan ini. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk orang yang kami kasihi, Pendeta Emeritus Gideon Gianto Wihadi. Tuhan,
Kami juga rindu, kami ingin kesehatan sempurna terjadi atas diri Bapak Pendeta Gideon. Kau campur tangan Tuhan di dalam setiap keputusan, pengambilan tindakan apapun yang nantinya diputuskan oleh keluarga. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Engkau topang Pendeta Gideon, Engkau topang Ibu Meti, Engkau topang Jessica beserta suaminya, Engkau topang juga Farel. Pakai mereka Tuhan menjadi support system yang baik, memberikan semangat, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kasih Tuhan beserta dengan Pendeta Gideon. Bapak, kami juga berdoa bersama kekasih kami keluarga Bapak Sulaksono, karena sudah sejak Desember pada tanggal 26 beliau sudah dirawat di rumah sakit Bethesda. Proses kesembuhan dan pemulihan kiranya Tuhan berkati melalui tindakan medis yang dilakukan baginya. Kau bersama-sama dengan Bapak Sulaksono memberikan semangat, memberikan sukacita. Biarlah kehadiran istri juga anak-anaknya, juga cucunya menjadikan semangat yang luar biasa untuk Pak Sulaksono berpulih. Mari Bapa, topangan kasih-Mu memberikan kesembuhan baginya. Juga kami berdoa Tuhan bagi para kekasih kami yang lainnya yang boleh kami sebutkan bersama dengan Bapak Ayub dalam proses terapi yang dijalaninya, bersama juga dengan Ibu Ripka di dalam proses pemulihan karena beberapa waktu yang lalu terjatuh dan membuat kakinya patah. Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi Ibu Ripka juga, bagi keluarga dalam proses merawat Ibu Ripka dengan cinta kasih, dengan dukungan semangat, dan juga bagi kami orang-orang yang mengenal, kami boleh memberikan semangat bagi Ibu Ripka. Juga bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang saat ini juga tengah bergumul dengan sakit mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkannya. Oleh karena itu Tuhan, dengan iman kami berseru dan memohon campur tangan Tuhan bagi para kekasih kami yang sedang sakit. Kami berdoa Bapa bagi keluarga yang masih mengalami duka cita karena berpulangnya orang-orang yang mereka cintai. Hadirlah Tuhan dalam pergumulan mereka, dalam tanya mereka terhadap kehidupan yang saat ini, kehidupan baru yang saat ini mereka rasakan. Ketidakbersamaan dengan orang yang mereka kasihi seringkali menimbulkan luka batin. Dan biarlah Tuhan, Engkau menjadi penyembuh, Engkau menjadi penguat bagi luka batin yang dirasakannya. Kami berdoa Tuhan bagi gereja kami GKI Wongso Dirjan. Kami bersyukur perlahan-lahan geliat kegiatan jemaat-Mu di tempat ini berangsur mulai dilaksanakan. Mari Bapak Engkau memberkati setiap jemaat-Mu juga simpatisan yang boleh bergereja di tempat ini. Engkau jaga dan lindungi kami sekalipun pandemi belum berakhir. Namun kami bersyukur keadaan pandemi ini berangsur membaik, namun tidak membuat kami lengah dengan kondisi yang ada. Berkati gereja kami Tuhan dengan berbagai macam program yang sudah disusun. Kiranya Tuhan memberkati agar program-program itu boleh terlaksana dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para penatua dengan keluarganya, berkati para aktivis gereja, berkati komisi, berkati bidang yang ada. Bila perbedaan yang kami miliki satu dengan yang lain tidak menimbulkan perpecahan, namun sungguh-sungguh itu menjadikan kekuatan bagi gereja kami untuk tumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Kemajemukan ini membuat gereja kami semakin kaya. Perbedaan pendapat membuat gereja kami semakin teguh untuk kami bersama-sama berkomitmen untuk mengikuti jejak kaki Kristus, menjadikan gereja ini saluran berkat Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, bencana alam, geliat politik yang mulai memanas, memasuki pemilihan presiden 2024.
Tolonglah bangsa dan negara kami ini. Lindungilah bangsa dan negara kami ini agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif. Berkati para pemimpin bangsa kami untuk mereka tetap fokus pada tugas panggilan mereka, menjadi pemimpin untuk seluruh bangsa, bukan menjadi pemimpin untuk golongan ataupun untuk kepentingan pribadi. Bapak, kami menyerahkan juga pergumulan anak-anak kami yang tengah berjuang dengan tugas akhir mereka. Kau berkati perjuangan mereka, Engkau berkati kesulitan mereka, sehingga mereka boleh menemukan satu titik temu. Mereka boleh menyelesaikan tugas akhir mereka dengan tuntas. Kami bersyukur juga bersama dengan anak-anak kami yang saat ini mulai memasuki semester yang baru. Berikan semangat bagi mereka untuk menempuh pendidikan mereka dengan sukacita, dengan syukur. Kau berikan hikmat, kepandaian, kebijaksanaan bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh menjalani masa studi mereka dengan sukacita, menikmati masa muda mereka dengan tetap mawas diri. Bapa, kami menyerahkan pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, baik yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Biarlah kami boleh berserah, biarlah kami boleh belajar memasrahkan hidup kami, mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Selalu ada campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, dengar seru sembahyang kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kepadanya yang dilandasi dengan firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 52 ayat 11 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Bagi yang mengikuti ibadah secara live streaming dan yang akan mengumpulkan persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Wongso Tirjan melalui Bank BNI, BCA, dan aplikasi OVO sesuai yang ditayangkan di layar monitor atau HP Bapak, Ibu, Saudara. Atau dapat juga dikumpulkan ke masing-masing pengurus wilayah atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Mari kita memberikan persembahan dan mengungkapkan rasa syukur kita dengan diiringi nyanyian PKJ 147 bait 1 dan 3. Di sini aku bawa. Dibandingkan berkat-Mu yang tak
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ucap syukur kami aturkan kembali kehadiran Bapa di surga. Di pagi hari ini Tuhan telah sertai kami dari hari lepas hari dengan berkat-berkat rezeki yang melimpah dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami mengaturkan sebagian berkat Tuhan yang telah tercurah dalam setiap hidup kami, di dalam persembahan kami. Kiranya persembahan ini Engkau pakai di dalam pelayanan, khususnya di gereja kami Wongso Tirjan, dan juga bagi sesama kami. Sehingga kami yakin dan percaya di dalam pengelolaan ini, apabila terlaksana dengan baik, kerajaan-Mu semakin hari semakin dipermuliakan. Kami yakin dan percaya di dalam kami mengaturkan persembahan ini masih banyak kekurangan. Kiranya Tuhan ampuni, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang kurang sempurna ini kami aturkan. Terima kasih Bapa. Amin. Mari dengan penuh sukacita dan tetap berdiri untuk yang di gedung gereja, kita pujikan nyanyian pengutusan kita, Perubahan Besar. Masukilah kehidupan baru di dalam Tuhan. Sejak Dia ada di hati kita, mari kita simpan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan. Mari kita hayati kehidupan kita. Mari kita masuki misteri ilahi dalam kehidupan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya.
saya